Baik, kemudian kita akan lebih jauh membahas tentang isim kana. Baik, karena memang asalnya isim kana itu adalah mubtada, maka tentang pembahasan ini insya Allah kalau pembahasan sebelumnya tentang mubtada dapat dipahami, maka pembahasan kita kali ini juga mudah. Baik, isim kana dia terbagi menjadi dua kelompok. Ada isim kana yang mu'rab, ada isim kana yang mabni. Baik. Nah, isim kana yang berupa isim mu'rab kita akan lihat di sini. Jadi, namanya isim mu'rab, seringkali saya ulang, dia dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya. Dia bisa i'rabnya rafa, bisa i'rabnya nasab, dan bisa i'rabnya jar. Akan tetapi karena dia sebagai isim kana, maka dia harus selalu marfu. Kenapa demikian? Karena memang isim kana itu termasuk dari kelompok marfu'atul asma. Contohnya misalnya, kanal waladu nasyiton. Anak itu rajin. Kita perhatikan di sini, al-walad dia adalah merupakan isim kana dan dia harus marfu. Kenapa? Karena dia adalah isim mu'rab. Kalau isim mu'rab maka dia harus marfu tatkala dia sebagai isim kana. Al-walad dia merupakan isim mufrad. Ciri rofaknya adalah dengan dhammah. Baik, contoh yang lain misalnya, kanat Aisyatu sholihatan. Kita perhatikan, Aisyah merupakan isim mu'rab, ismul ladzi la yansharif. Ciri rofaknya dengan dhammah. Akan tetapi kita lihat kananya dia diberi tanda taknis, yaitu tak mati, tak yang disukun yang diletakkan setelah fiilnya. Karena memang kana dia adalah merupakan fiil. Sehingga manakala mubtada'nya tadi asalnya kan Aisyatu sholihatun, karena kemasukan kana berubah menjadi kanat Aisyatu sholihatan. Kita perhatikan kananya, kalau dia memang isim kananya untuk jenis perempuan atau muannas, maka kana diberi tanda taknis. Baik. Contoh yang lain misalnya, kanal muslimuna sholihina. Kita perhatikan, al-muslimun merupakan jamak mudzakkar salim, sehingga ciri rofaknya adalah dengan wawu. Kita perhatikan sholihin kan dia khobar kana. Khobar kana kan dia harus mansub kan? Makanya dia sholihin. Ciri nasabnya dengan ya. Baik, tapi inti pembahasan kita kan isim kana. Sehingga al-muslimun dia rofa dan dia merupakan kelompok dari isim mu'rab. Baik, kita perhatikan kana dia tetap dalam bentuk mufradnya ya, tidak kanu, tidak ya. Jadi intinya bahwasanya kalau isimnya berupa isim mu'rab, maka kananya harus tetap dalam bentuk tunggal. Jadi jangan ditasrif. Kana, kanu, enggak boleh. Jadi harus kana al-muslimuna sholihina. Baik, contoh yang lain misalnya, kanat al-muslimatu sholihatin. Kita perhatikan, al-muslimatu dia adalah isim kana yang berupa isim mu'rab, ya dia merupakan isim marfu karena memang sebagai isim kana. Baik, sholihatin dia adalah khobar kana. Khobar kana dia harus mansub. Ciri nasabnya jamak muannas salim kan dengan kasrah. Baik, ini kelompok isim-isim mu'rab yang dia sebagai isim kana, yaitu al-walad, Aisyah, al-muslimun, kemudian al-muslimat. Baik, sekarang kelompok yang kedua dari isim kana kita akan lihat di sini, isim kana yang berupa isim mabni. Baik, contohnya misalnya, kana hadzal ustadu aliman.
Kita perhatikan di sini isim kana adalah hadza. Isim kana adalah hadza. Jadi isim kana di sini berupa isim mabni, yaitu hadza. Jadi tidak boleh kita baca hadzu, ya, dia mabni. Jadi dia tidak marfu, akan tetapi dia mabni. Baik. Kana hadzal ustadu aliman. Aliman dia adalah sebagai khobar dari kana yang dia harus mansub. Baik. Contoh yang lain misalnya, kana dzalikal kitabu mufidan. Kitab itu berfaedah. Kita di sini lihat zalika, dia adalah isim kana yang dia merupakan kelompok dari isim mabni. Baik, misalnya contoh yang lain, kita gunakan isim kana yang berupa dhamir misalnya. Kuntu musliman. Nah, kuntu musliman. Nah, di sini isim kana dia adalah tak. Isim kananya adalah tak. Tu di sini ya, tak. Ini isim kana. Sehingga kuntu musliman. Asalnya apa? Asalnya sebelum kemasukan kana adalah ana muslimun. Nah, tatkala kemasukan kana, maka nggak boleh kita baca apa? Kana ana muslimun misalnya. Sehingga kananya harus kita tasrif. Nanti insya Allah kita akan sampaikan tasrif dari kana ya. Sehingga kuntu musliman. Sehingga isim kananya adalah tak. Kemudian kanu muslimina. Ini isim kananya adalah wawu jamaah. Ini asalnya kan hum muslimuna. Tatkala kemasukan kana maka berubah menjadi kanu muslimina. Baik, sekali lagi, kalau asalnya susunan mubtada dan khobar, mubtada'nya dia berupa dhamir, ingat, mubtada'nya dia berupa dhamir, maka kana nanti harus ditasrif. Kana harus ditasrif. Sehingga isim kananya sudah bergandeng dengan si kana ataupun saudari-saudari dari kana.